Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Indah Alawiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Auditing 1. Di sini saya akan membahas poin-poin penting dari perkenalan auditing hingga bukti audit. Pertama, kita bahas perkenalan auditing. Menurut Alvin Arens, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan auditing dan akuntansi? Auditing mempunyai sifat analitis, karena akuntan publik mempunyai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan subbuku besar. Sedangkan akunting mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar. Selanjutnya ada jasa asuransi. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis hingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi lain. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Lalu ada jasa atestasi, yaitu merupakan jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas kendala asersi tertulis yang dibuat dan tanggung jawab pihak lain. Ada 5 jenis atestasi. Yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua ada atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga ada telaah atau review atas laporan keuangan historis. Yang keempat ada jasa atestasi mengenai teknologi. Yang kelima ada atestasi lain, yaitu memenuhi keinginan klien yang menginginkan kepastian yang independen suatu informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit operasional, yaitu mengevaluasi efisien dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk memperoleh saran untuk memperbaiki operasi, tidak terbatas pada akuntansi. Yang kedua, ada audit ketaatan, yaitu menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan pada pihak manajemen. Yang ketiga, ada audit laporan keuangan, yaitu menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, sedangkan jenis-jenis auditornya yaitu ada yang pertama kantor akuntan publik, yang kedua ada audio internal pemerintahan, yang ketiga ada audio badan pemeriksa keuangan, lalu ada auditor pajak, dan auditor internal. Nah, selanjutnya saya akan membahas profesi CPA. Nah, di sini apa saja sih yang termasuk kegiatan dalam kantor akuntan publik? Nah, yang pertama ada jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT, pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat ada perencanaan keuangan, yang kelima ada penilaian usaha, yang keenam ada akuntansi forensik, dan yang terakhir ada audit internal outsourcing. Nah, selanjutnya struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kebutuhan akan independen dari klien, yang kedua ada pentingnya struktur untuk memicu kompetensi, yang ketiga ada meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Lalu di sini ada Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat dengan PCAOB, yaitu menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas pelaporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SEC, standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Nah, audit sendiri mempunyai standar umum, yaitu yang pertama ada prinsip akuntansi yang diterima umum, adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan, contohnya prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Yang kedua ada standar audit yang diterima umum,
adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Nah, pada bab selanjutnya saya akan membahas laporan audit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Ada pula jenis-jenis laporan audit. Yang pertama, laporan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada laporan pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga ada laporan pendapatan wajar dan pengecualian. Selanjutnya ada laporan pendapatan tidak wajar. Lalu ada pernyataan tidak memberikan pendapat, dan masih banyak lagi. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. 3 tingkatan material dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat, yaitu jumlahnya tidak material, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, atau jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu saya di sini akan membahas kewajiban hukum. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya, yang pertama ada kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Lalu kesadaran yang meningkat di pihak Securities dan Exchange Commission atau disingkat dengan SEC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Nah, di sini juga ada kriteria yang membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Yang pertama, kegagalan bisnis, yaitu terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Lalu ada kegagalan audit. Terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Sedangkan risiko audit yaitu kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Risiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Menurut Common Law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Sumber kewajiban hukum, yang pertama ada kewajiban pada klien, yang kedua ada kewajiban pada pihak ketiga menurut Common Law, yang ketiga ada kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, yang keempat ada kewajiban kriminal. Nah, di sini ada aktivitas khusus dalam kewajiban hukum. Yang pertama ada riset dalam auditing, yang kedua ada penetapan standar peraturan, yang ketiga ada penetapan persyaratan untuk melindungi auditor, yang selanjutnya ada penetapan persyaratan peer review, ada melawan tuntutan hukum, lalu pendidikan bagi pemakai laporan keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan yaitu pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi dalam laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Lalu jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya, dampak dari tindakan ilegal ini mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan.
Auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontak kerja tersebut. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang bukti audit. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup informasi yang persuasif atau perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan, informasi kurang persuasif atau respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitas memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Nah, di sini reliabilitas bukti yaitu ada bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Kedua, ada karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Contohnya ada independen penyedia bukti, efektivitas pengendalian internal klien. Lalu ada pengetahuan langsung auditor, kualifikasi individu yang menyediakan informasi, tingkat objektivitas, dan ketepatan waktu. Dan yang terakhir ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.